Apa kabar semuanya di sore hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Makro Mabit Quran Ramadan. Takbir. Allahu Akbar. Kita buka program Kurma Quran Kuliah Ramadan dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan lengkap, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di sore hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7. 6 hari perjalanan kita sudah kaji setiap hari satu nilai. Mulai dari pertama kita belajar tentang nilai pengorbanan. Hari kedua tentang nilai kejujuran. Hari ketiga tentang kasih sayang. Hari keempat tentang menghargai. Hari kelima tentang lemah lembut, kelembutan. Hari keenam tentang perubahan. Alhamdulillah, masuk hari yang ke-7 ini Abi sudah melihat ada perubahan semua. Makin rapi, makin tertib, Masya Allah. Luar biasa, sudah menunjukkan kualitas diri yang insya Allah semakin meningkat. Janji Allah pasti benar kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita banyak mengingat Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah rafa'kan, Allah naikkan kita semua. Tadi kita bisa saksikan teman-teman kita presentasi pada jam 9, setengah 10 kajian duha tadi pagi. Luar biasa, sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang besok lebih baik lagi. Di hari yang ke-7 ini kita akan belajar tentang yang namanya opportunity. Semuanya opportunity. Lagi opportunity. Opportunity itu artinya peluang. Jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita semua tentang nilai yang namanya peluang atau kesempatan. Peluang apa? Kesempatan apa? Tentunya peluang atau kesempatan untuk berbuat kebaikan. Peluang Ramadan ini semakin banyak tidak peluangnya? Semakin banyak tidak peluang untuk berbuat kebaikan di Ramadan ini? Di tempat kita ini banyak tidak peluang untuk berbuat kebaikan? Banyak tidak kesempatan untuk berbuat kebaikan? Semua kita bisa ambil bagian untuk berbuat kebaikan. Itu Abi Alpian setiap pagi nyapu di depan sana. Abi Alpian ini pagi-pagi nyapu depan sana, nyusun-nyusun sendal di depan sana. Opportunity, peluang kebaikan, walau tampak sederhana. Cak War, Masya Allah, setiap hari dia masakkan makanan untuk kita. Lihat itu, semua kebaikan kita disedot oleh Cak War. Orang yang membukakan orang puasa dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kita dapat pahala, Cak War ambil pahala itu. Kalau kita 100 orang, 100 pahala kita dapat semua oleh Cak War. Karena Cak War yang memasakkan.
Cakwar mengambil peluang untuk menyiapkan makanan untuk kita semua. Ada yang menyusun sandal, ada yang memasak, ada yang bersih-bersih, ada yang peduli dengan sampah. Asal lewat ada sampah, ambil sampah tuh masukkan ke tempatnya. Ada yang mengambil peran sebagai tukang laundry. Lihat, semua mengambil peluang. Ada yang mengambil peluang nyapu, ada yang mengambil peluang hidupkan lampu, matikan lampu. Lihat, semua orang di Ramadan ini berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Mengambil peluang walaupun kecil, dia ambil peluang untuk berbuat kebaikan. Ada yang mengambil kesempatan untuk berbagi sama temannya. Kalau buka puasa, setelah belanja dari Indomaret, dia makan, temannya dibaginya. Dia mengambil peluang. Dia mengambil peluang untuk berbuat kebaikan. Bukan seorang-sorangan aja, diam-diam makan sendiri. Setiap orang harusnya bisa mengambil peluang, kesempatan untuk berbuat kebaikan selama di bulan Ramadan ini. Namun ada juga orang yang tidak mengambil peluang itu. Justru dia mengambil kesempatan untuk berbuat keburukan. Padahal kata Allah, ambil peluang untuk berbuat kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ambil kesempatan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Arahkan wajahmu ke arah kiblat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Fa aina ma takunu, dimanapun kamu berada. Dimanapun berada. Sekarang kita berada di mana nih? Palangkaraya, di TCA Palangkaraya. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Dimanapun tempat, dimanapun kita berada, salinglah kita berlomba untuk berbuat kebaikan. Bang Ardian berbuat kebaikan lewat kalau ada temannya yang pegal badannya, dipijitkan oleh Bang Ardian. Abi lagi sakit pinggang, pijit oleh Bang Ardian. Masya Allah, peluang kebaikan. Jangan jadi penonton. Jangan kita cuma jadi penonton. Orang berlomba-lomba berbuat kebaikan, kita berlomba-lomba tidur. Kita hanya berlomba-lomba bermain-main. Nah, coba kita ambil kesempatan, ambil setiap peluang. Banyak itu baju berhamburan. Barangkali ada yang ambil kesempatan nyusun melipat baju itu. Masya Allah. Itu kan sudah dicuci kan. Kalau orang berpikir tentang peluang kebaikan, apa dia bilang? Itu baju bertumpuk, tidak rapi. Aku punya kesempatan untuk berbuat baik. Dilipatnya baju itu. Masya Allah. Barangkali lewat perbuatan itu turun rahmat Allah buat dia. Bagi orang sepele, cuma melipat baju, tapi bisa jadi rahmat Allah turun lewat dia melipat baju itu. Imam Al-Ghazali itu menulis hikayat, dia mendapatkan rahmat Allah, dapat ilham ilmu itu gara-gara menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke dalam tinta. Waktu menulis Al-Ghazali, lalat masuk ke dalam tintanya. Al-Ghazali diangkatnya, diselamatkannya lalat tadi dari tinta. Di situ turun rahmat Allah untuk Al-Ghazali. Perbuatan tampaknya kecil, tapi itu kebaikan. Coba kita jeli di sini, lihat apa peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Minimal anak-anak bersihkan kamar-kamarnya, jaga kamarnya jangan bau, jangan buang sampah dari atas ke bawah, jangan berhamburan sampah-sampah di genteng sana. Dilatih dari sekarang itu kebiasaan yang buruk dibuang, kebiasaan di TCA Banjarmasin. Andil Bakti dari atas lantai 2 buang sampah, di sini tidak demikian. Itu keburukan. Itu keburukan. Di sini justru dia berbuat kebaikan. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Peluangnya banyak. Lihat ini di sini sampah, samping ini samping banyak sampah menjalan ke WC. Ada yang tergerak hatinya ambil sapu, masukkan sampah ke tempat sampah. Masya Allah. Ada yang mengambil bagian mengangkat air minum. Masya Allah. Ada yang mengambil bagian merapikan Al-Quran, disusun rapi. Banyak sekali peluang. Banyak sekali peluang untuk berbuat baik. Sayangnya kita tidak mengambil kesempatan untuk berbuat kebaikan. Padahal Ramadan ini sudah mendidik kita untuk mengambil setiap peluang kebaikan sekecil apapun.
fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Ini sekarang kita dikumpulkan di sini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha menguasai. Allah menguasai segala sesuatu. Atas segala sesuatu sudah diqadar, sudah ditetapkan, sudah diukur oleh Allah. Cakwar ukurannya dia kemampuan keahliannya masak. Nah, siapa yang mengambil bagian? Bantu di dapur, bisa nyuci piring, masya banyak sekali peluang. Bisa nyuci piring, bisa pas buka puasa mengantarkan kepada kawan-kawannya. Coba kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di tempat ini. Berlomba-lomba untuk bersihkan WC semua. Masya Allah, itu sudah banyu kolam renang sudah hijau warnanya. Bercampur air kamih dari situ. Coba siapa yang mikir tuh, gimana caranya supaya kolam renang itu kembali bersih lagi? Gimana caranya? Kasih tawas kah? Atau sedot ke banyunya? Kita mikir terus. Asal melihat sesuatu yang kurang tepat pada tempatnya, kita berusaha untuk memperbaikinya. Kamar kita lihat berantakan, berhamburan, kotor, bau, bersihkan, rapikan kamarnya itu. Minimal dirinya sendiri. Kalau sudah tidak bisa berbuat baik, minimal mengurus dirinya sendiri, minimal rapikan tuh pakaian-pakaiannya semua di kamar-kamarnya itu. Jangan di atas tuh kayak seperti gudang, berhamburan banar, sampah hambur di mana-mana. Tidak melihat peluang untuk kesempatan berbuat baik. Allah perintahkan kepada kita, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam dosa dan kemaksiatan, dosa dan permusuhan. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan. Dan demikian nanti kalian akan melihat, kata Allah, ada mereka-mereka itu yusari'una fil itsmi wal udwan, justru mereka berlomba-lomba dalam dosa dan permusuhan. Orang berlomba-lomba berbuat baik, dia malah berlomba-lomba berbuat keburukan, berlomba-lomba berbuat dosa dan permusuhan. Aklihimus suh labisa kanu ya'malun. Mereka berlomba-lomba untuk makan-makan yang haram. Labisa ma kanu ya'malun. Sungguh buruk apa yang sudah mereka lakukan. Ada orang-orang, kata Allah, justru berlomba-lomba berbuat keburukan. Hari pertama barangkali masih ada kita suka berlomba-lomba berbuat keburukan, masih ada yang bermusuh-musuhan. Mulai masuk hari yang ke-7 ini sudah kita buangkan segala macam keburukan tadi itu. Jangan jadi orang yang berlomba-lomba untuk berbuat keburukan. Itu orang Yahudi begitu. Orang-orang Yahudi, kata Allah, wa tara katsir minhum yusari'una fil itsmi wal udwan. Mereka berlomba-lomba untuk berbuat dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah 5 ayat yang ke-62. Jadi ada lawannya. Fastabiqul khairat, surah berapa itu? Al-Baqarah ayat 148. Yusari'una fil itsmi wal udwan, berlomba-lomba dalam dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 62. Kita pilih mana? Mau jadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam keburukan? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada temannya tidur, bangunkan, bangun. Subuh, sholat subuh, bangun, qiyamul lail, sholat malam. Masya Allah, ambil peluang. Banyak sekali peluang. Abi kayak gitu aja ngambil peluang buat baiknya. Subuh Abi dikajut. Abi kayak gitu aja. Bangunkan orang guring Abi. Subuh, dikajut. Ambil setiap peluangmu untuk berbuat kebaikan walau sekecil apapun, dan jauhilah berlomba-lomba dalam keburukan, dosa dan permusuhan, dan makan-makan yang haram. Walabit sama kanu ya'malun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Oleh Rasulullah Nabi, hari yang ke-7 ini nilainya kita dapatkan. Ayo semuanya fastabiqul khairat, berlomba untuk berbuat kebaikan. Jangan kalah sama Jakwar, jangan kalah sama Abi Alfian. Bayangkan tuh Abi Alfian nyusun sendal. Kepala sekolah SMP masih mau nyusun sendal. Bayangkan, cuma di TCA ada yang begitu tuh, cuma di TCA aja.
Yang ada kepala sekolahnya mau menyusukan sendal anak-anak muridnya. Coba cari tempat lain, ada kada? Kepala sekolah yang menyusun sendal anak muridnya, ada enggak? Nah, di sini begitu. Kenapa? Walaupun dianggap orang itu seolah-olah sepertinya hina, tapi itu adalah nilai yang besar dalam pandangan Allah. Itu jeli melihat peluang kebaikan. Nah, anak-anak Abi apa nanti peluang kebaikannya? Tuh, siapa yang mau ambil tugas untuk melipat baju sana yang bertumpuk-tumpuk itu? Coba tuh dilipatkan rapi, biar aja kita berikan service excellent, service yang terbaik untuk orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Ini semua hadir tentu mau bertakwa kepada Allah. Coba kita usahakan untuk memberikan yang terbaik, give the best, take the risk. Memberi yang terbaik, siap menerima segala macam keburukan. Nah, itu namanya orang yang bertakwa. Ayo, nilai yang ketujuh ini di hari yang ketujuh, nilai yang ketujuh adalah nilai opportunity atau peluang atau kesempatan. Di sini kesempatan sangat banyak sekali. Masya Allah, bergantung kita mau tidak melakukan kebaikan di tempat ini. Kalau tidak mau berbuat baik, kita akan rugi sendiri. Karena setiap kebaikan apapun yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan juga itu untuk diri kita sendiri. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kebaikan apapun yang menimpamu itu adalah untuk dirimu sendiri, dan keburukan apapun yang menimpamu itu adalah juga untuk dirimu sendiri. Allah tidak pernah rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Orang yang mau berbuat buruk, orang yang berlomba dalam keburukan adalah orang-orang yang zalim. Kalau di Ramadan ini masih banyak orang-orang yang berlomba-lomba dalam keburukan, dia termasuk orang yang zalim. Orang beriman tentu semangatnya selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Beri makan kawan-kawan kita kalau kita punya makanan. Bantu kawan-kawan kita kalau kita bisa membantunya. Apa saja, membersihkan, mencuci, memasak dan sebagainya, menyapu, mematikan lampu, membersihkan WC. Banyak sekali peluang-peluang untuk berbuat baik. Kamar-kamar kita bersihkan, kasur-kasur kita rapikan. Kita tidak suka melihat sesuatu yang berantakan seperti itu. Tidak suka. Mata orang beriman tidak senang melihat sesuatu yang tidak tertata dengan rapi. Bergerak tangannya untuk berbuat kebaikan. Itu tanda kita mendapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah itu adalah Allah buka selebar-lebarnya kesempatan untuk dirinya berbuat kebaikan. Orang itu dirahmati Allah. Sebaliknya kalau orang sudah tidak dirahmati oleh Allah, maka Allah bukakan juga selebar-lebarnya peluang untuk dia berbuat keburukan. Ini orang yang jauh dari rahmat Allah. Di Ramadan ini kita hendaknya bersama dengan rahmat Allah. Oleh karena itu bukalah kesempatan. Cari kesempatan, ambil kesempatan untuk berbuat kebaikan. Bisa dipahami? Mari sama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Semoga Allah terus melimpahkan keberkahannya, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Masuk hari yang ke-6 ini bertambah kebaikan kita semua. Al-Fatihah.